nasta'in wa ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi, Bapak Ibu Hakim yang hadir di Musola Rawdatul Jannah, Pak Panitra, Pak Sekretaris, Pak Dirjen, seluruh aparatur Pengadilan Agama Jambi, adik-adik mahasiswa, dan seluruh jemaah Musola Rawdatul Jannah Pengadilan Agama Jambi yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kampus. Namun saya lupa tadi kalau jadwal hari ini adalah kami sendiri ya. Ingatnya pas lagi latihan di PWP tadi, sepertinya Pak Panitra tadi masih bisa menggantikan sepertinya. Tapi Pak Panitra ini agak ragus ya kalau Pak Panitra bisa menggantikan siap. Saya belum selesai nanya, siapnya udah duluan. Nah, karena ini adalah program kegiatan yang sudah kita susun, tentu menjadi presiden yang tidak baik nanti kalau seandainya nanti hanya karena ada kegiatan lain, karena pada saat ini kan ada juga latihan bersama, ada beberapa teman-teman kita dari Satker lain, Pengadilan Agama dan Lingkungan Kerja Jambi yang hadir di sini dalam rangka menantar rombongan atlet-atlet PWP ya, yang sampai sore ini, sampai insya Allah sampai besok akan bersama kita. Ini adalah sebuah anugerah Allah kepada kita. Kita dapat mengisi sore hari ini dengan kajian tausiah bersama-sama, meskipun ini lebih banyak saling mengingatkan. Karena di hadapan beliau yang sudah terdahulu ini saya merasa kecil juga jadinya ya. Apalagi dengan Buya Saiful Bahri kemarin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikatakan hadis beliau, "Taraktukum amrayn, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih." Allah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, kalau kita berpegang pada keduanya itu, yang sebagaimana yang kita jadikan objek tausiah kita pada hari ini, insya Allah kita akan sukses, ya kan? Sukses. Bapak dan Ibu, saya tadi dipesan oleh Pak Ketua, Pak Wakil, nanti to the point, terus saya bilang, Pak Ketua tahu yang saya mau gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya kan ajang saling mengingatkan kita. Nah, oleh karenanya untuk mengisi tausiah kita pada sore ini, kita ingat kita angkat sebuah surah yang sebenarnya sudah hafal sekali bagi kita ya, di surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kuliah kultum ini kita kultum ya, tapi bukan kuliah 70 menit atau kuliah 17 menit, tapi memang kuliah 7 menit saja ya, karena kalau 17 menit ini kelamaan. Apalagi Pak Panitra sudah mulai PKR ke saya ya kan? Boleh kan Pak Panitra bisa lama nggak? Nggak apa-apa Pak, lama-lama aja Pak. Gigi tahu Pak. Giginya tahu ya. Wal asri demi masa, saudara,
Kalau di persidangan itu kita majelis mau menuntun saksi itu kalau bersumpah wallahi, kita bersumpah demi Allah, saya bersumpah. Tapi kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran, itu umumnya bersumpah kepada makhluk, ya kan? Wal asri, wal duha, wal laili, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bersumpah atas nama Allah, maka Allah bersumpah dengan makhluk, ya. Di masa wawul qasam itu adalah wawu demi, itu salah satu dari beberapa huruf qasam. Kalau kita mengenal qasam, salah satu huruf dari huruf sumpah. Kalau sumpah itu di dalam Al-Quran, ketika Allah bersumpah sama makhluk, itu menunjukkan kepastian, ya, sesuatu yang pasti. Nah, kalau kita membahasakan makhluk itu, kalau kita bersumpah wallah, itu berarti kan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, ya kan, saya sungguh-sungguh bersumpah akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain sebenarnya, ya kan, pasti akan memberikan keterangan yang sebenarnya juga, meskipun banyak juga saksi yang berbohong. Tetapi ketika Allah bersumpah sama makhluk, itu menunjukkan kepastian. Wal asri, Allah dalam ayat ini bersumpah dengan waktu, ya. Wal asri, waktu sebenarnya abstrak, ya, abstrak, tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pasti, adalah takkid dari sana, sungguh berada di dalam kerugian. Wa pasti innal insana lafi khusrin, manusia, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Merugi itu mukhalafahnya, ya, tidak beruntung, ya. Mukhalafahnya itu beruntung. Beruntung kalau kita paralelkan dengan bahasa yang lain, itu orangnya sukses. Jadi orang yang tidak merugi itu adalah kita anggap atau kita samakan dengan orang yang sukses. Nah, biasa kita kalau di selamat ya, moga-moga sukses. Nah, tetapi pada umumnya kan kalau kita membiasakan sukses menyatakan kepada teman selamat kan biasanya kan hanya dalam tataran duniawi, ya. Tetapi kesuksesan yang kita harapkan ketika kita menjalani aktivitas kita sebagai makhluk Allah ini adalah sukses dunia dan akhirat, ya kan. Apalagi dalam kehidupan dunia kita nggak tahu kapan kita akan mati, ya kan. Banyak orang yang tiba-tiba kesannya matinya mendadak gitu, tetapi sebenarnya kematian itu sudah ada di lauh mahfuz, ya kan. Hanya kita yang tidak tahu. Ayat mataku dikul mau kalau untuk ibu jibu saya. Sesungguhnya kematian itu akan selalu mendekatimu atau mengikutimu meskipun kamu berada di dalam kerangka besi yang kuat. Jadi selama hidupnya ini kita mencoba untuk tidak termasuk dari orang-orang yang merugi itu, ya kan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, ya kita rasakan ini sebagai sebuah kesadaran kita memahami ayat-ayat Allah. Apa itu orang-orang yang, atau siapa yang termasuk orang-orang yang tidak rugi atau orang yang sukses itu? Pertama, wal asli tidak insan dan tikus ilah. Nah, disanakan orang yang berada dalam kerugian itu adalah kecuali, ya. Pertama, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ada dua hal di situ, ya. Orang yang tidak berada dalam kerugian itu adalah orang-orang yang beriman, yang pertama, kemudian yang kedua adalah beramal saleh, ya kan. Beriman dan beramal saleh. Jadi kesuksesan akan disertai atau menyertai orang-orang yang pertama adalah orang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal saleh. Siapa yang orang beriman? Nah, kalau kita dulu waktu kita belajar agama yang dasar, kita tahu bahwa iman itu ada tiga hal, ya. Ada
iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan atau wa amalun bil jawarih. Ya kan? Ada 3 komponen iman itu. Pertama, pembenaran dengan hati, kemudian pengucapan dengan lidah, dan ada aktivitas nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita anggap sholat kan. Sholat itu kan tidak hanya terdiri dari rangkaian keyakinan saja, tetapi harus diucapkan. Makanya kita kalau sholat itu harus kita ucapkan, ya kan? Kemudian ada rangkaiannya dari takbir ihram sampai dengan salam, ada aktivitasnya. Jadi orang yang sukses itu menurut Al-Asri atau surat Al-Asr itu komponen pertamanya adalah orang-orang yang beriman, ya. Itu komponennya. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Jadi kalau kita bedakan, iman itu adalah ubudiyah kita kepada Allah, sedangkan amal soleh adalah sosialisasi kita dengan masyarakat. Jadi hablum minallah itu iman, hablum minannas itu amal soleh. Makanya beberapa rangkaian kata itu selalu dikaitkan iman itu dengan amal soleh. Amanu wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat, ya kan? Jadi orang yang sukses itu ternyata ada 2 kelompok yang pertama. Ya, di kelompok pertama itu ada 2 hal. Pertama adalah orang yang secara vertikal yaitu beriman kepada Allah, dan secara horizontal dia bisa beramal soleh, bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, meskipun bersosialisasi dalam masyarakat secara umum ya seperti kita ya, bergaul dengan masyarakat. Ya, kalau kita di lingkungan masyarakat ya bergaul dengan RT, ikut bergotong royong, berjemaah bersama-sama di masjid, gitu kan. Meskipun dalam tataran atau kita bergaul di lingkungan kerja kita masing-masing, meskipun dalam tataran tertentu, dalam bersosialisasi dengan masyarakat itu kita juga dibatasi dengan etika-etika tertentu juga. Ya, hakim dibatasi dengan kode etik. Tidak segampang itu hakim bertemu dengan para pihak berperkara. Tidak segampang itu pejabat-pejabat fungsional di kantor bisa bertemu dengan para pihak, berbicara menembus batas-batas yang dibolehkan. Ya kan? Makanya ada di dalam etika kode etik hakim itu tidak boleh bertemu dengan para pihak, kemungkinan para pihak yang berperkara, termasuk juga teman-teman atau bapak ibu yang di bagian kepaniteraan, di bagian kejusitaan, itu akan menimbulkan kesan. Jadi memang bersosialisasi dianjurkan di dalam masyarakat, tetapi dalam batas-batas tertentu kita juga terikat dengan kode-kode etik tertentu. Ya, ini juga harus kita pahami bersama. Namun di luar itu, bahwa bersosial di masyarakat adalah bagian dari orang-orang yang akan menjadi sukses. Ya, makanya membangun jaringan itu kan, apalagi pada adik yang tadi ujian PPNPN ya. Sebelumnya tentu sudah membangun jaringan ini. Soal-soalnya apa sih atau bagaimana sih? Saya Pak Ketua, saya dengan Bapak Ibu Hakim ada BP di proper kita juga membangun jaringan, ya, bersosialisasi dengan masyarakat, ya kan, dengan kawan-kawan, dengan para senior, menimba pengalaman-pengalaman gimana sih wawancara dengan Hakim Agung, gimana sih wawancara dengan ini, dengan itu, apa sih kira-kira persiapannya, berbicara dengan kepaniteraan. Dulu Pak Panitera juga mengalami fit and proper gitu kan. Ini kan bagian dari sosialisasi. Apa hikmahnya kita sukses gitu. Paling tidak sukses menghadapi fit and proper ya gitu. Ya kan, sukses menghadapi. Jadi sumpah Allah itu ketika orang bisa bersosialisasi dengan masyarakat dalam batasan-batasan yang luas itu, insya Allah akan meraih kesuksesan. Ada 2 hal. Kemudian yang ketiga, orang yang sukses itu atau orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang tawassaw bil haq. Pertama, kemudian yang terakhir adalah tawassaw bis sabr. Jadi ada 4 gitu. Ya, yang ketiga, orang yang sukses itu adalah orang yang saling menasihati, berkomunikasi secara positif, ya, saling mengoreksi. Jadi kalau kita di kantor ini atasan mengoreksi bawahan kan biasa saja, ya kan, bawahan memberikan koreksi pada atasan juga sebenarnya biasa, ya, selama koreksinya itu bersifat membangun, ya, bukan memojokkan, ya, atau bukan mendiskreditkan orang gitu kan.
saya kira akan berkembanglah orang-orang yang mau membuka diri terhadap masukan dari orang lain, ya kan? Nah, jadi ini adalah juga bagian dari kesuksesan, ya, tawasau bil haqqi, nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, nasihat dan menasihati dengan kesabaran. Jadi ada ketekunan, ya, continue, ya, continue. Apalagi bagi kita di dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan ke depan, tantangan-tantangan, ya kan, dalam berkinerja kita, kemudian kebersamaan kita di dalam membangun kebersamaan untuk persiapan safety dan lain sebagainya. Ini memang membutuhkan yang pertama itu pola komunikasi kita bersama-sama, silaturahim kita, ya, hablum minan nas kita, baik di kantor dengan atau pimpinan luar. Kemudian ada pola komunikasi, ya, pola komunikasi yang saling membangun. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tawasau bil haqqi, memberikan nasihat dengan kebenaran, ya kan? Kalau dalam bahasa hadis itu kan qulil haqq walau kana murran, katakanlah yang benar itu walaupun terasa pahit, ya kan? Tetapi untuk memberikan kritik yang membangun, saya kira itu perlu untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Nah, sehingga kalau ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, insya Allah kepastian bahwa kita akan menjadi orang sukses itu setidak-tidaknya dalam lingkungan kerja kita masing-masing, ya, dalam kerja kita masing-masing kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, hakim bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, mati surat pengganti atau penyiasat juga bisa bekerja dengan baik, jurusita juga bisa bekerja dengan sukses, ya. Kemudian di sekretariatan sebagai supporting unit juga bisa memberikan kontribusi positifnya kepada bagian kepaniteraan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga kebersamaan ini akan menjadikan kesuksesan buat pribadi awalnya, kemudian endingnya adalah akan menjadi kesuksesan untuk kita bersama di lingkungan Mu'allif Agama Jambi. Inilah beberapa hal yang sedikit yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama, dan saya kira itu juga sudah lebih dari 10 menit. Saya, Pak Panitra, sudah 2 kali melihat kepada saya, ya, untuk tidak diingatkan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.